Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Dewan Juri LPP yang berbahagia. Pencemaran air di sungai-sungai Indonesia terus meningkat dengan limbah deterjen sebagai salah satu kontributornya. Kandungan kimia dalam deterjen seperti fosfat dan surfaktan sangat sulit diurai dan berbahaya bagi ekosistem. Menurut data terbaru, lebih dari 5.000 DAS di Indonesia mengalami penurunan kualitas air, termasuk yang disebabkan oleh limbah deterjen. Limbah ini menyebabkan masalah serius seperti eutrofikasi yang mengurangi kadar oksigen di air, mengganggu keseimbangan ekosistem dan berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Maka dari itu diperlukan solusi inovatif untuk menangani pencemaran ini. Limbah deterjen merusak ekosistem sungai dengan meningkatkan pertumbuhan alga secara berlebihan yang mengakibatkan berkurangnya oksigen di air dan menyebabkan kematian biota air. Selain itu, pencemaran ini juga berbahaya bagi kesehatan manusia, menyebabkan berbagai penyakit dan menurunkan kualitas hidup masyarakat yang bergantung pada air sungai. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami peneliti muda dari SMP Progresif Bumi Salawat, perkenalkan nama saya Yusuf Maulana Putra. Saya Muhammad Aldero. Menawarkan pemanfaatan limbah sekam dan jerami padi untuk membuat arang aktif. Deterjen mengandung senyawa berbahaya seperti surfaktan dan fosfat yang dapat mengganggu ekosistem perairan. Surfaktan menyebabkan terbentuknya busa di sungai yang menghalangi masuknya oksigen dan menyebabkan kematian biota air. Fosfat memperparah situasi dengan memicu blooming alga yang juga menguras oksigen dalam air. Sekam dan jerami padi seringkali tidak dimanfaatkan secara optimal, padahal keduanya memiliki potensi besar sebagai biofilter. Sekam padi dengan pori-porinya yang unik dapat menyerap bahan kimia berbahaya dari limbah deterjen, sementara jerami padi mampu mengurangi pencemaran air melalui mekanisme yang serupa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan dua metode pengumpulan data, observasi dan studi pustaka. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Limbah sekam dan jerami padi dikeringkan, kemudian diolah melalui proses priolis pada suhu 300 sampai 600 Celcius untuk menghasilkan arang bio. Arang ini memiliki pori-pori mikroskopis yang efektif untuk menyerap bahan kimia berbahaya dari air limbah. Arang tersebut kemudian dicampur dengan zeolit dan diproses menjadi blok filter. Hasil uji menunjukkan bahwa filter sekam padi dan abu silika secara signifikan mengurangi kadar COD dan BOD di dalam air limbah deterjen. Arang sekam padi lebih efektif menurunkan COD hingga 83% dan BOD hingga 88%. Abu silika juga efektif, namun tingkat penurunannya lebih rendah dibanding arang sekam padi. Berikut merupakan analisis SWOT dari penelitian kami. Kekuatan, ramah lingkungan, murah dan mudah diproduksi. Kelemahan, perlu penggantian rutin dan peralatan khusus untuk pirolisis. Peluang, dapat diintegrasikan dalam program pengelolaan lingkungan. Ancaman, persaingan dengan teknologi filtrasi komersial. Pendekatan pentahelix melibatkan 5 elemen: pemerintah, akademisi, bisnis, masyarakat, dan media. Kolaborasi di antara elemen-elemen ini penting untuk mendukung implementasi teknologi filter sekam dan jerami padi, termasuk dalam hal regulasi, pendanaan, dan edukasi masyarakat. Filter berbahan limbah sekam dan jerami padi efektif dalam menyerap limbah deterjen dan memperbaiki kualitas air sungai. Selain memberikan solusi pencemaran air, inovasi ini juga membantu mengurangi limbah pertanian dan memberikan nilai ekonomi tambahan bagi petani. Demikian presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Lingkungan bukanlah milik siapapun untuk dihancurkan, tetapi tanggung jawab semua orang untuk melindunginya. Mohon agar SMP Progresif Bumi Salawat, kokoh spiritual, mapan intelektual.